Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Syukur kepada Allah, inilah unggahan video saya yang ke-95 8 Mei 2023 dengan topik memberitakan Injil, cara singkat ke-1. Di mana dimulai dan selanjutnya bagaimana? Memberitakan Injil. Mari kita memberitakan Injil berdasarkan Alkitab. Artinya ada ayat yang menopang berita Injil ini. Seringkali kita kesulitan meringkas berita Injil yang kita terima dari para teologian yang disertai banyak sekali ayat. Berikut saya ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari menghafal satu ayat yang dapat kita gunakan sebagai kerangka pada saat berbicara memberitakan Injil, di mana diawali dan seterusnya bagaimana. Injil adalah keselamatan di dalam salibnya Yesus Kristus. Injil adalah karya Allah melalui salib Yesus Kristus, meluputkan umat manusia dari hukuman akibat dosa-dosa yang telah dilakukannya. Kita mulai. Ada dua kodrat Allah, yaitu satu, Allah Maha Kudus. Dua, Allah sangat mengasihi umat manusia. Kodrat Allah pertama, Allah Maha Kudus. Maka Allah harus menghukum dosa. Allah tidak mengampuni dosa. Sebab takaran kekudusan Allah adalah Maha Kudus. Allah harus menghukum dosa sekecil apapun. Namun, kodrat Allah kedua adalah Allah yang sangat mengasihi umat manusia, sehingga tidak sampai hati menghukum umat manusia. Tidak sampai hati. Konflik antara kedua kodrat Allah ini membutuhkan solusi. Solusi inilah yang kita kenal sebagai Injil keselamatan di dalam salibnya Yesus Kristus, yang akan kita beritakan ke seluruh dunia di mana saja kita berada. Ada 3 cara menyajikan berita yang akan kita sampaikan. Saya sampaikan ini. Tetapi kali ini kita bahas hanya satu cara saja dulu, agar kita segera bisa mahir memberitakan Injil, yaitu Yesus Kristus selaku Anak Allah yang menggantikan umat manusia dihukum, sehingga umat manusia tidak dihukum, artinya manusia selamat. Roma 8 ayat 3 sampai dengan 4. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia, Allah, telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Kita harus hafal benar-benar ayat ini saja. Jangan merisaukan ayat yang lain, supaya bisa konsentrasi. Setelah hafal, selanjutnya kita akan bisa menuntun perkataan kita seturut kerangka memberitakan Injil di dalam ayat ini. Salam pembukaan dapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari susun sendiri sesuai selera. Di dalam memberitakan Injil, kita gunakan istilah kita, bukan Anda, supaya pendengar Injil tidak merasa dipojokkan. Ingatlah, jangan membicarakan agama lain. Lebih-lebih mencela agama lain. Hindari berbicara tentang konflik antar agama. Jikalau pihak lawan berbicara memulainya, maka kita harus berhenti. Ini tanda Roh Kudus tidak berkenan. Dengan berkata, oh maaf, saya hanya ingin membagi pengalaman saya menerima anugerah keselamatan dari Allah.
Jika kita tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan, maka kita bisa menjawab dengan tulus. Oh, saya masih harus belajar tentang hal itu. Berikut ini adalah contoh cara menginjil yang saya buat dan telah saya terapkan berdasarkan Roma 8 ayat 3 dan 4 tadi. Jadi saya sudah berpengalaman menggunakan ayat ini. Di mana-mana, misalnya di atas pesawat udara, saya tanya kepada Roh Kudus, apakah Dikau berkenan saya sampaikan Injil kepada orang di sebelah saya ini? Jika timbul rasa damai sejahtera, maka saya mulai memberitakan Injil. Atau, jika di dalam dialog basa-basi, Bapak tadi bertanya sesuatu, misalnya dia bertanya, Bapak asal mana? Oh, saya lahir dan dibesarkan di Surabaya. Dan seterusnya, yang dapat saya gunakan sebagai loncatan masuk ke dalam berita Injil. Maka saya akan sampaikan berita Injil menggunakan kerangka Roma 8 ayat 3 dan 4 tadi. Kesatu, permisi Pak, apakah Bapak berkenan jika saya membagi pengalaman saya menerima anugerah Allah? Oh, silakan. Kita pun mulai berbicara. Dulu Pak, saya selalu merasa tertuduh atas kegagalan saya melakukan 10 perintah Allah karena kelemahan nafsu daging saya. Kedua, saya sadar bahwa saya harus dihukum di neraka. Karena saya dengar bahwa upah dosa adalah maut. Roma 6:23. Ayat ini tidak usah kita sebutkan. Nanti kesannya kita sedang mengajari orang ini. Ketiga, tetapi syukur kepada Allah, saya dengar bahwa hukuman ini telah dilakukan oleh Allah. Hukuman ini telah diambil alih oleh Allah. Oh, hukuman saya telah diambil alih oleh Allah. Ada kegirangan di dalam hati saya. Keempat, selanjutnya saya dengar bahwa Allah mengambil alih hukuman umat manusia ini dengan jalan mengutus anak Allah Yesus Kristus yang semula tinggal di sorga tanpa daging, diutus ke bumi di dalam daging dengan dikandung dan dilahirkan oleh perawan Maria pada tahun 1 Masehi, menjadi manusia yang serupa dengan kita namun tidak berdosa. Jika pendengar ini memotong bicara karena alergi mendengar istilah anak Allah, jawablah dengan singkat sekali. Oh, itu sama dengan keberadaan diri manusia, terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, sulit ditelaah. Apalagi diri Allah yang maha besar itu. Segera kita lanjut dengan penginjilan kita. Jangan berhenti di situ. Kelima, selanjutnya saya dengar pula bahwa Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging Yesus Kristus yang tidak berdosa itu di kayu salib. Dengan kata lain, Yesus Kristus menyerahkan nyawa di kayu salib menggantikan saya dihukum. Keenam, oh, Yesus Kristus disalib itu untuk menggenapi tuntutan hukum Taurat di dalam umat manusia. Hukum Taurat dibuat menjadi tidak bisa digunakan lagi sebagai dasar menuntut manusia berdosa dihukum. Ulangi, Yesus Kristus disalib itu untuk menggenapi tuntutan hukum Taurat di dalam umat manusia. Di dalam umat manusia ini ada tuntutan hukum Taurat. Karena dosa-dosanya harus dilempar ke neraka. Hukum Taurat ini dibuat menjadi tidak bisa digunakan lagi sebagai dasar menuntut manusia berdosa dihukum. Tidak bisa. Saya berpikir, jika hukum Taurat tidak bisa dipakai sebagai dasar untuk menuntut saya masuk neraka, berarti saya selamat dong. Saya dibebaskan dari tuntutan masuk neraka. Berarti saya orang yang dibenarkan oleh Allah.
saya bukan si terhukum lagi. Hore, saya selamat. Saya masuk surga. Kemudian saya menghubungi sebuah gereja dan mengajukan permintaan dibaptis. Jika pendengar itu bertanya, tahun berapa peristiwa penyaliban itu? Anda kan belum lahir. Benar, Pak. Itu terjadi pada tahun 33 Masehi. Jadi sudah 1990 tahun yang lampau. Saya belum lahir. Bahkan nenek moyang saya pun masih belum lahir. Tetapi menurut Alkitab di Matius 5 ayat 18, bacakan ayat ini. Dikatakan selama masih ada langit dan bumi, hukum Taurat tetap ada. Dan Yesus Kristus datang untuk menggenapi hukum Taurat yang tetap ada ini. Supaya tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk menuntut si terhukum untuk dihukum. Jadi hukum Taurat tetap ada selama masih ada langit dan bumi. Dan Yesus Kristus datang untuk menggenapi hukum Taurat yang tetap ada. Jadi sampai sekarang kuasa penggenapan itu, kuasa penggantian Yesus Kristus di atas kayu salib menggantikan hukuman orang berdosa tetap berlaku selama masih ada langit dan bumi. Jadi hukum Taurat tetap masih ada selama masih ada langit dan bumi ini. Namun oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, hukum Taurat telah dibuat tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk menuntut manusia dihukum di neraka. Bagaimana pendapat Bapak setelah mendengar berita ini? Kita agak bisik-bisik bahwa hukum Taurat telah dibuat oleh Yesus Kristus tidak berkuasa menuntut Bapak dan saya masuk neraka lagi. Apakah Bapak mau menerima penggantian hukuman oleh Yesus Kristus ini? Bapak ini menjawab atau tidak, kita terus saja lanjutkan ke langkah nomor 7. Jangan desak dengan misalnya berkata, jika Bapak tidak mau, maka Bapak akan binasa masuk neraka. Jangan. Jika Anda berkata demikian, Anda sedang membuat masalah. Pasti jadi masalah. Kalau mencari masalah, belum tentu ketemu. Tapi ini membuat, pasti jadi. Biarkan saja Roh Kudus yang bekerja. Karena di Yohanes 8 ayat 44, Tuhan Yesus bersabda, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Yohanes 8 ayat 65, lalu ia berkata, sebab telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku, kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Jadi kita bergantung sepenuhnya kepada Allah di dalam doa. Jadi sebelum menginjil, kita berdoa untuk orang yang kita injili itu. Langkah ke-7, setelah selamat. Setelah selamat, Pak, selanjutnya kita dituntut tidak hidup menurut kedagingan lagi, melainkan menurut roh, hidup suci sama seperti Allah. Tentu saja, jika kita tetap hidup menurut nafsu daging kita, maka keselamatan ini otomatis batal, Pak. Demikianlah 7 langkah menyajikan Injil ke seluruh dunia kita, di mana kita berada, sesuai dengan perintah di ayat berikut yang sudah sangat terkenal, yaitu Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Data yang ada di dalam perintah ini adalah pergilah seluruh dunia, Injil. Percaya dan dibaptis, diselamatkan. Tidak percaya, dihukum. Jika Bapak Ibu, saudara-saudari merasa diberkati oleh bahasan ini, silakan subscribe
dan kemudian tekan notifikasi bel serta jempol yang ke atas serta berkenan berkomentar. Sebaliknya, jika ada kritik yang membangun, silakan mengirim pesan WhatsApp ke nomor HP Japri saya 0852 9898 1948. Tuhan Yesus memberkati.